Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada channel Belajar Otomotif. Pada video kali ini kami akan berbagi tentang apa itu mesin rotary atau rotary engine, atau mungkin yang lebih familiar yaitu mesin wengkel. Di pembahasan yang sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasannya motor pembakaran dalam berdasarkan prinsip kerjanya dibagi menjadi tiga, yaitu motor 2 tak, motor 4 tak, dan motor wengkel atau motor rotary. Untuk pembahasan motor 2 tak dan motor 4 tak sudah kita bahas pada video sebelumnya, dan tiba saatnya pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu rotary engine. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan perhatikan tayangan pada video berikut ini. Check it out. Sahabat otomotif, pada video kali ini kami akan membahas sedikit tentang mesin wengkel atau lebih dikenal dengan istilah rotary engine. Perlu sahabat ketahui bahwasannya mesin rotary atau mesin wengkel adalah merupakan salah satu mesin yang menghasilkan energi dari proses pembakaran, atau bisa kita sebut dengan istilah motor bakar. Pembakaran yang terjadi pada mesin wengkel dihasilkan dari sebuah piston yang berbentuk segitiga yang berputar pada rotor yang digerakkan oleh sebuah sumbu. Untuk menunjang gerakan ini, putaran piston segitiga dibantu oleh kompresi atau tekanan bahan bakar yang terjadi pada saat proses campuran bahan bakar dan udara pada mesin dibakar pada saat langkah pembakaran. Sistem pada mesin ini dikembangkan dan ditemukan oleh seorang insinyur berkebangsaan Jerman, yaitu Felix Wenkel pada tahun 1950-an. Sehingga mesin ini juga sangat dikenal dengan istilah mesin wengkel. Konsep pada mesin ini selanjutnya dilisensi oleh beberapa perusahaan otomotif untuk dikembangkan atau diperbaiki. Pada awal kehadiran mesin ini, banyak sekali pabrikan otomotif dunia yang mengaplikasikan pada produk-produknya. Sebut saja produk terbesar Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Mazda, dan lain sebagainya. Akan tetapi, seiring dengan pengaplikasiannya, semua pabrikan tersebut akhirnya hengkang. Hanya Mazda lah yang serius mengembangkan mesin rotary atau mesin wengkel ini. Saat ini memang mesin wengkel sudah sangat jarang sekali digunakan oleh mobil-mobil keluaran terbaru. Jikapun ada, mungkin hanya dari merek Mazda lah yang masih sampai sekarang. Salah satu penyebab jarangnya digunakan mesin wengkel ini adalah karena kadar emisi gas buang pada mesin wengkel ini dinilai sangat buruk, sehingga tidak memenuhi standar emisi Euro yang sudah disepakati negara-negara di dunia. Hal ini karena metode pelumasan pada bagian poros engkol mesin ini masih menggunakan model injeksi atau semprot, layaknya mesin atau motor 2 tak. Namun beberapa kabar menyebutkan bahwa Mazda tidak tinggal diam dengan kekurangan ini dan masih terus memperbaiki kelemahan mesin wengkel agar bisa digunakan kembali pada masa yang akan datang. Mobil Mazda yang menggunakan mesin rotary atau mesin wengkel yang sukses dikembangkan adalah generasi mobil sport all new Mazda RX-7 pada tahun 1991. Dilanjutkan pada tahun 2008, Mazda kembali meluncurkan mobil dengan bermesin rotary atau mesin wengkel, yaitu Mazda RX-8 versi facelift. Ini membuktikan bahwasannya perusahaan Mazda ini sangat optimis untuk mengembangkan mesin rotary atau mesin wengkel. Sahabat otomotif, salah satu kelebihan dari rotary engine dibandingkan dengan silindris engine adalah dari konstruksinya yang relatif sederhana. Pada sebuah rotary engine terdiri dari beberapa komponen berikut ini. Yang pertama, intake manifold. Selayaknya pada mesin tipe silinder, komponen ini berfungsi sebagai saluran masuk campuran udara dan bahan bakar menuju ruangan di dalam silinder. Komponen yang kedua, exhaust manifold. Komponen ini juga sama pada mesin-mesin jenis lainnya,
yaitu berfungsi sebagai saluran pembuangan sisa-sisa gas pembakaran pada ruang bakar. Komponen yang ketiga yang tidak dimiliki pada mesin jenis silinder yaitu stator housing. Komponen ini berfungsi sebagai rumah berputarnya rotor pada mesin Wankel. Yang keempat yaitu chamber. Komponen ini berfungsi sebagai ruang terjadinya proses kerja pada setiap langkah kerjanya. Yang kelima, pinion. Komponen ini berfungsi sebagai tempat berputarnya crown gear. Adapun komponen yang keenam yaitu rotor. Rotor berfungsi sebagai penghisap campuran bahan bakar, pengkompresi dan sekaligus pembuang sisa gas pembakaran, serta menyalurkan hasil tenaga putar pembakaran menuju poros engkol. Pun komponen yang ketujuh yaitu crown gear. Komponen ini berfungsi untuk meneruskan tenaga putar dari rotor menuju poros engkol yang berbentuk eksentrik atau eccentric shaft. Komponen yang selanjutnya yaitu eccentric shaft berfungsi untuk menerima tenaga putar dari rotor yang kemudian diteruskan ke roda gila atau flywheel. Sedangkan komponen yang terakhir yaitu busi atau spark plug. Komponen ini berfungsi untuk memercikan bunga api pada saat langkah pembakaran untuk membakar campuran bahan bakar dan udara pada ruang bakar. Perlu sahabat ketahui bahwasannya prinsip kerja mesin rotari berbeda sedikit dengan prinsip kerja pada mesin 4 tak maupun mesin 2 tak. Pada mesin 4 tak, setiap satu langkah piston akan terjadi satu proses kerja mesin. Dan pada mesin 2 tak, setiap satu langkah piston akan terjadi 2 proses kerja mesin sekaligus. Dan ini sangat berbeda pada mesin Wankel atau mesin rotari, di mana setiap satu langkah piston pada mesin rotari akan terjadi 3 proses kerja mesin sekaligus. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya pada mesin Wankel di setiap satu kali putaran penuh akan menghasilkan 3 kali usaha, yang artinya dalam menghasilkan tenaga 6 kali lebih cepat dibandingkan mesin 4 tak dan 3 kali lebih cepat dibandingkan mesin 2 tak. Meskipun demikian, ternyata mesin jenis rotari memiliki beberapa kekurangan yang sangat mendasar, diantaranya konsumsi bahan bakar yang relatif boros serta emisi gas buang yang belum memenuhi standar emisi Euro yang telah disepakati negara-negara di dunia, sehingga seringkali mesin tipe ini hanya dipakai untuk keperluan balapan. Karena disinyalir dengan menggunakan mesin tipe rotari ini, tenaga yang dihasilkan akan lebih besar dibandingkan dengan mesin tipe silindris, meskipun dengan kapasitas atau kubikasi mesin yang lebih besar dibandingkan dengan mesin rotari ini. Pada dasarnya, prinsip kerja mesin Wankel sama dengan mesin 4 langkah atau mesin 2 langkah. Yang pertama, campuran bahan bakar dan udara yang telah dicampur oleh karburator akan masuk ke dalam ruang silinder karena hisapan dari perputaran rotor pada mesin Wankel. Lalu, campuran bahan bakar dan udara ini akan dibawa ke sisi yang lain dan dikompresikan oleh pergerakan rotor. Langkah selanjutnya, busi pada sistem pengapian akan memercikan bunga api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara yang telah terkompresikan, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan gas serta meningkatkan perputaran rotor dan sumbu eksentrik atau crankshaft.
Kemudian saat rotor bergerak ke sisi yang lain untuk memulai siklus yang baru, sisa pembakaran akan keluar menuju saluran gas buang atau menuju ke knalpot. Siklus ini akan berulang secara terus-menerus dan teratur sehingga mampu menghasilkan tenaga yang dapat menggerakkan kendaraan. Untuk mempermudah pemahaman sahabat, mari perhatikan animasi yang ditunjukkan pada video berikut ini. Silahkan perhatikan titik merah yang kami buat pada ujung segitiga rotor pada mesin wengkel ini. Proses yang terjadi ketika titik merah berada pada ujung ini yaitu langkah hisap, kemudian kompresi, kemudian pembakaran, kemudian pembuangan. Proses ini akan berjalan secara terus-menerus. Hisap, kompresi, pembakaran atau usaha, langkah buang atau pembuangan. Jika kita perhatikan secara teliti, pada saat salah satu ujung rotor mengenai tanda titik yang telah kami buat, maka akan terjadi 3 proses mesin sekaligus. Seperti pada saat ini, pada saat langkah hisap di satu sisi, maka di sisi yang lain akan terjadi langkah kompresi dan langkah buang sekaligus. Inilah yang menjadi keunggulan dari mesin tipe rotari ini. Sekian dari saya penjelasan tentang apa itu mesin wengkel atau rotary engine. Semoga dapat memberikan manfaat. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.